Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Nafisatul Azizah, mahasiswi baru dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum yang saya dapatkan dari dua narasumber yang berbeda pada PBAK hari pertama. Pertama, saya akan meresum materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG, yaitu yang bertema wawasan akademik. Beliau menjelaskan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu fakultas yang paling tua, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan ada Pasca Sarjana dengan 15 prodi. Sehingga jumlah prodi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2, dan S3 ada 46. Beliau juga mengatakan bahwa sesuai dengan rencana pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan international reputation. Jadi pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan, diantaranya dengan berbagai event akademik internasional dan penambahan jumlah mahasiswa internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. UIN juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah mendapatkan sertifikasi ISO. Kemudian pada tahun 2020 ada 4 prodi yang sudah mendapatkan sertifikasi AUN-QA. Dan dari 46 prodi itu telah banyak yang mendapatkan predikat unggul A, B, dan baik dari BAN PT. Upaya-upaya internasionalisasi dengan mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional reputasi. Nanti akan diadakan riset untuk kompetisi nasional maupun kompetisi regional maupun untuk melakukan riset mengenai tugas akhir, skripsi, maka beliau wajibkan mempublish karya-karya mereka baik pada jurnal nasional, internasional, atau internasional reputasi. Sehingga semua karya-karya dosen dan mahasiswa itu bisa menambah facilities UIN Malang sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam. Ada integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan adalah memadukan antara sains dan Islam. Secara kelembagaan, memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah. Yang kedua, pengembangan bahasa asing, baik bahasa Arab, bahasa Inggris maupun Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga,
ada rumah tahfidz Al-Quran. Yang keempat, mempunyai rumah moderasi beragama. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus, sehingga di samping memiliki wawasan akademik, prestasi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan juga ketika mahasiswa sudah lulus. Yang kedua, saya akan meresum materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. A. Fatah Yasin MAG dengan tema wawasan kemahasiswaan. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Kampus UIN Malang berbeda dengan kampus lainnya, apalagi kampus umum. Orang menyiapkan mental spiritual itu indikatornya ada 3. Yang pertama, berpikir ilmiah, yaitu transformasi gaya belajar dari SLTA ke perguruan tinggi. Berpikir ilmiah harus dilandasi ilmu pengetahuan umum dan keagamaan. Harus berpikir ilmiah dan harus berpikir positif. Berpikir positif harus diwujudkan dengan perilaku positif, yaitu tampil dengan gaya bebas mahasiswa UIN, berbicara sopan, berpenampilan yang baik, berucap dan berpakaian islami. Jadi mahasiswa harus kreatif, harus memerankan diri di masyarakat dengan kemampuannya, dengan berbagai macam kreativitasnya. Untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, UIN fasilitasi dengan berbagai macam unit-unit kegiatan kemahasiswaan. Ada 18 UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memfasilitasi bakat minat potensi mahasiswa. Semua unit dalam rangka mengembangkan kreativitas mahasiswa baik akademik maupun non-akademik. Akademik seperti kompetisi-kompetisi ilmiah, di samping menjadi mahasiswa yang aktif kuliah, harus juga berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiahnya seperti tulisan-tulisan, olimpiade, dan lain-lain. UIN mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler, karena mahasiswa S1 dituntut mengumpulkan SKKM atau surat keterangan kegiatan mahasiswa yang akan dituangkan dalam SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Karena skor minimal kegiatan intrakampus adalah 250 poin. Oleh karena itu, jangan hanya menjadi mahasiswa yang kutu buku saja. Yang pertama, saya akan meresum materi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Kak Ahmad Fawaid dan Kak Farhan Adi Furosadi selaku Wakil Ketua DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. DEMA terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunan untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DEMA Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan, dan juga untuk menciptakan program-program kerja untuk menyediakan wadah bagi mahasiswa di universitas. Terdapat 6 kementerian dalam DEMA, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik,
Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, saya akan meresum materi yang disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa, yaitu Kak Muhammad Adi Fanani dan Kak Manarul Ilmi selaku Sekretaris Senat Mahasiswa. SEMA merupakan organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ, lebih di balik layar. Memiliki visi yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa di Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Memiliki fungsi yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Memiliki tugas yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, saya akan meresum materi yang disampaikan oleh Bapak Basri Zain dengan judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Beliau mengatakan bahwa orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Kita jangan kalah dengan orang Arab, pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang ada hanya Islam, tapi menurut sosiologis ada perbedaan. Karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi yaitu secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karena karakter Islam sebagai agama rahman lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan yang disampaikan beliau yaitu yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berbinekaan. Yang ketiga, saya akan meresum materi yang disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid, MHAM anggota DPR RI, dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Beliau mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini lagi mengalami pandemi dan belum melandai. Sampai detik ini belum ditemukan obat COVID-19 dan sampai saat ini hanya bisa memproduksi vaksin. Diperlukan vaksin COVID dipercepat agar membuat herd immunity dan bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, kita harus disiplin akan protokol kesehatan. Namun, dalam desa, orang-orang sangat minim akan kesadarannya melakukan protokol kesehatan dan pada kurang mengerti akan PCR, swab, dan lain-lain. Beliau juga memaparkan bahwa mahasiswa baru harus mengajak menggelorakan kolaborasi bersama dengan Hexaheli untuk melawan virus COVID-19, mengatasi masalah sosial maupun masalah ekonomi.
Kolaborasi heksahelix akan bergerak jika bekerja sama antara ormas, pembisnis, media massa, partai politik, akademisi universitas, dan pemerintah agar bisa keluar dari krisis COVID-19. Apabila yang dikatakan oleh Caimin, Ketua PKB, yaitu kemajuan teknologi digitalisasi besar-besaran, kemajuan tentang euro beragama, kemajuan dasar. Sekian keenam resum materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.